bikin kaget. Hari Senin kemarin, pengacara baru Ruben Onsu gercep langsung mendatangi Polres Jakarta Selatan pasca 1 kali 24 jam resmi ditunjuk sebagai pengacara. Dan hasilnya positif. Maci Ahmad, pengacara baru Ruben, bahkan mengaku pihak yang melaporkan Ruben membuka kesempatan untuk menemukan titik temu tanpa harus sampai ke ranah pengadilan. Tapi mengapa Ruben masih harus memenuhi panggilan polisi sebagai tersangka pada tanggal 28 Agustus nanti? Posisi Ruben Onsu yang mendulang pelik karena untuk pertama kalinya harus menghadapi proses hukum dengan status sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan turut membuat praktisi hukum Agustinus Nahak angkat bicara. Benarkah Ruben Onsu bisa lepas dari status tersangka jika mau melakukan proses pra-peradilan? Tapi benarkah Ruben kini justru terjerat kasus hukum, justru demi mencukupi kebutuhan orang di sekitarnya yang bahkan menuntut transferan ratusan juta rupiah rutin setiap bulan? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, 1 kali 24 jam pasca resmi ditunjuk sebagai pengacara, kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Ruben Onsu, Maci Ahmad, sang pengacara baru langsung gercep alias gerak cepat mendatangi Polres Jakarta Selatan. Tanpa banyak basa-basi, tim pengacara John LBF Law Firm ini menunjukkan keseriusannya menangani kasus Ruben dan mengawalinya dengan memberikan bukti surat kuasa resmi yang telah ditandatangani oleh Ruben ke markas Polres Jakarta Selatan. Hari ini agendanya kami selaku kuasa hukum yang baru ya dari John LBF Law Firm. Hari ini kami akan memberikan surat kuasa ya sebagai syarat formilnya juga untuk kita akan mendampingi dan akan bekerja sebagai kuasa hukum untuk klien kami Bapak Ruben Onsu ya. Hitungan jam pasca memasuki kantor Polres Jakarta Selatan, tim pengacara John LBF keluar dengan wajah serius sekaligus kabar mengejutkan. Bagaimana tidak, jika Ruben sempat melakukan upaya tabayun dan gagal sehingga menggandeng pengacara baru, kini tim pengacara John LBF yang baru ditunjuk Ruben tersebut justru bisa mengusahakan usaha tabayun yang berujung langkah baru. Pasalnya, tim pengacara John LBF mengaku bahkan pihak pelapor membuka kemungkinan untuk menemukan titik temu bersama tanpa harus melanjutkan kasus hukum sampai ke ranah persidangan. Hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Panit dan lain-lain ya untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat. Saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga
ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Kini, tinggal langkah tim pengacara John LBF menyiapkan setumpuk dokumen yang diperlukan dan konon memegang peranan penting untuk Ruben yang saat ini sedang menyandang status tersangka. Dan dokumen tersebut harus dipersiapkan secepat kilat dalam hitungan hari. Pasalnya, Ruben harus hadir memenuhi panggilan pihak Polres Jakarta Selatan pada tanggal 28 Agustus nanti. Dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan rekening korannya, seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu. Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Kita juga tidak mau saling bersih tegang, menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, gitu. Kita fokus penyelesaian. Kita akan fokus bergerak cepat untuk penyelesaian dalam kasus ini. Penegasan aja Bang. Direncanakan tanggal 28, tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan. Harus gercep mengumpulkan data dan dokumen hanya hitungan hari setelah resmi ditunjuk sebagai pengacara bukanlah tugas yang mudah. Terutama, Ruben juga harus menghadapi sidang gugatan hak asuh anak 2 hari sebelum harus memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan dengan status tersangka. Yang sontak saja menjulangkan tanya. Digempur persoalan hukum di waktu yang nyaris bersamaan, mungkinkah Ruben akan datang menghadiri sidang perdana gugatan hak asuh anaknya pada hari Rabu besok? Entahlah. Yang jelas, diakui tim pengacara John LBF bahwa Ruben merupakan orang yang sangat baik, sehingga tak mau meminta bantuan siapapun. Tapi alih-alih meminta bantuan dari sederet teman-temannya yang dikenal sebagai artis kaya seperti Ivan Gunawan, Dewi Persik, hingga Raffi Ahmad, Ruben justru memilih untuk menghadapi dan mengatasi masalah keuangannya dengan tangannya sendiri. Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi, berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang. Sangat-sangat baik orangnya saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan gitu. Tapi ya dia sedang berusaha. Ini kan beberapa kontrak mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak. Dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya saya juga baru tahu nih. Ya tentunya kan dari pihak pelapor itu ingin uangnya itu kembali. Ya dari klien kami tentu itu kemarin kan sudah ada statement dari Bang Inola juga kan mengenai ya lagi banyak terkena cobaan dan ujian juga Mas Ruben, makanya kita doakan. Tapi saya lihat beliau ini orang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Nasib Ruben Onsu yang tengah prihatin turut mengulik praktisi hukum Agustinus Nahat untuk angkat bicara. Benarkah Ruben bisa terbebas dari status tersangka? Begini penjelasan Agustinus Nahat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Nasib Ruben Onsu yang tengah prihatin dihimpit antara sidang gugatan hak asuh anak dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang bergulir serius. Rupanya tak hanya membuat sederet sahabat, rekan hingga fans Ruben ikut prihatin, tapi juga praktisi hukum Agustinus Nahat untuk ikut member unjuk saran hukum. Terutama, kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpa Ruben kini masih di tahap pihak kepolisian, yang notabene masih membuka kemungkinan adanya usaha damai lewat jalan restoratif justice. Bahkan jika jalan restoratif justice gagal, Agustinus Nahat pun mengulik masih adanya jalan alternatif lewat upaya pra-peradilan. Dugaan tidak pidana, bukan berarti Ruben sudah bersalah. Tersangka itu kan masih ada upaya hukum. Ruben boleh melakukan upaya hukum restorasi justice. Tentunya kalau RJ itu kan permohonan dari si terlapor atau si tersangka. Yang kedua, yang penting si pelapor itu setuju. Yang ketiga, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Itu syarat-syarat dari restorasi justice. Yang kedua, saran saya kalau restorasi justice atau EJ tidak bisa dilaksanakan atau tidak sepakati, lakukan upaya pra-peradilan untuk menguji dulu apakah status tersangka yang disandangkan kepada Ruben itu sah atau tidak. Ya, lalu nanti dalam hal penggeledahan sah atau tidak, penyitaan sah atau tidak, atau penahanan itu sah atau tidak. Jadi kalau sudah Ruben ajukan permohonan, udah pasti kan polisi akan merespon itu. Dia akan memanggil dua belah pihak untuk melakukan adanya RJ. Di RJ tersebut kan pasti ada kesepakatan. Kesepakatan itu seperti apa? Apakah si pelapor mau minta kembali uangnya? Dan kalau Ruben menyanggupi, di situ terjadi kesepakatan. Kalau kesepakatan itu setelah terjadi, berarti ada perdamaian. Situ setelah perdamaian, polisi yang akan menyelesaikan. Apakah dengan cara mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan untuk meminta putusan RJ tersebut, lalu status tersangkanya digugurkan, atau memang polisi dengan kesepakatan tersebut menghentikan perkara tersebut dengan mencabut status tersangka tersebut. Ya, jika ada istilah banyak jalan menuju Roma, maka menurut praktisi hukum Agustinus Nahat, mais banyak pula jalan agar Ruben terbebas dari status tersangka. Karena menjadi tersangka, belum tentu menjadi orang yang pasti bersalah. Menurut saya kan dari awal saya sudah bilang, Ruben, kamu ini belum dalam artian itu orang yang bersalah. Karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan inkrah. Sehingga masih ada kesempatan Ruben untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena orang tersangka bukan berarti sudah bersalah. Dia masih lakukan upaya restorasi justice, melakukan upaya pra-peradilan. Jadi pilihan yang mana yang Ruben lakukan, tentunya menurut saya yang terbaik lah. Kalau bisa damai itu indah. Lantas bagaimana Ruben bisa terjerat masalah yang bahkan menguras biaya miliaran rupiah? Benarkah uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah tersebut justru tak mendarat di tangan Ruben, tapi justru habis untuk orang lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Ironis, nasib Ruben Onsu kini harus menghadapi kasus hukum yang menjadikan dirinya tersangka di tengah panasnya sidang gugatan hak asuh anak pasca gagal mediasi. Tak pelak mengulik rasa prihatin sutradara Aditya Gumai, sang sahabat. Pasalnya menurut pria yang sudah bersahabat dengan Ruben sejak 20 tahun lalu tersebut, Ruben sempat mengaku bisa cukup hidup meski hanya dengan uang 10 juta rupiah per bulan. Tapi kini, Ruben bahkan terjerat kasus yang bernilai hingga miliaran rupiah, menjulangkan tanya. Lantas, bagaimana Ruben bisa terjerat masalah yang bahkan menguras biaya miliaran rupiah? Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak, yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu, entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih,
Bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup Ruben. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya, tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Oh iya ya, ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia, ya kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.